Penatua Agung memiliki ketakutan yang tersisa, kamu mendapat warisan dari seorang pria kuat tertentu dari klan kuno. Ini adalah kesempatan kamu. Masalah ini harus diperlakukan sebagai rahasia, dan tidak ada yang akan diberitahu, kecuali aku dan Penatua Muye. Jangan membicarakannya lagi. Mulai sekarang, diasumsikan bahwa itu tidak terjadi. Jika tidak, jika seseorang mengetahuinya, mereka mungkin datang kepada kamu dan dengan paksa mengambil nasib baik kamu. Daya tarik reruntuhan kuno yang sunyi itu bahkan merupakan godaan bagi beberapa orang kuat di puncak Sage Surgawi. Membunuhmu, mengambil tubuh kunomu yang sunyi, mungkin bisa mencuri kualitas terbaik dari klan kuno yang sunyi, jadi kamu harus rendah hati dan berhati-hati. Penatua memperingatkan. Kemudian, Qin Chen menundukkan kepalanya. Sangat bagus. Penatua itu mengangguk, tetapi jika kamu dapat menahan kekuatan klan kuno liar, itu masih mengejutkan saya. Klan kuno liar sangat menakutkan. Orang kuat dari puncak Sage Surgawi dari suku ini bahkan lebih menakutkan daripada saya. Sungguh keajaiban bahwa kamu benar-benar bisa mendapatkan warisannya dan tidak jatuh. Biarkan saya melihat seberapa kuat kekuatan di tubuh Anda. Tetua Agung mengulurkan telapak tangannya, hati Qin Chen tertegun, mengetahui bahwa Tetua Agung akan menjadi godaan terakhir, dan tidak akan melawan, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan membiarkan Tetua Agung meletakkannya di pergelangan tangannya. Kekuatan Tetua Agung langsung menembus ke dalam tubuh Qin Chen, dan segera seluruh tubuhnya bergetar, dan dia melihat bahwa di dalam tubuh Qin Chen, energi kuno yang luas, kuat, dan agung yang tak berujung melonjak, setiap sel, sangat jernih, mengandung kekuatan yang luar biasa, dapat menekan yang abadi. Seni menambal langit, mencuri langit. Qin Chen menjalankan teknik perbaikan langit, dan segera, palu perbaikan langit berevolusi ke langit, dan kekuatan di tubuh Qin Chen tiba-tiba berkurang dan disembunyikan, mengungkapkan aura menakutkan dari tubuh kuno. Dalam sekejap, aura kuno liar di tubuh Qin Chen dimata-matai oleh Tetua Agung, dan nalurinya mengejutkan, memancarkan aura yang menakjubkan, di mana semua jenis kekuatan surgawi berevolusi seperti dewa dan iblis. Selain itu, hukum Sage Surgawi Qin Chen juga sangat kuat, berakar di langit, dan diringkas dengan kekuatan hukum tanpa akhir, yang menunjukkan budidaya Dao Surgawi Qin Chen yang kuat. Begitu pikiran spiritual Tetua Agung berubah, dia juga merasakan beberapa harta di tubuh Qin Chen, semua tingkat bijak surgawi, dengan napas yang luar biasa. Luar biasa. Begitu pikiran Tetua Agung itu berubah, dia menarik kekuatan sucinya, dan wajahnya terkejut. Tubuh kuno Qin Chen sebanding dengan orang kuat di puncak Sage pertengahan. Tidak mengherankan bahwa itu aman dan sehat di bawah serangan Penatua Yunshi. Setelah penyelidikan ini, Penatua Agung juga menegaskan bahwa Qin Chen memang mendapatkan kekayaan klan kuno. Tentu saja, yang lebih menggairahkannya adalah hukum Sage Surgawi Qin Chen. Kekuatan aturan Sage hari itu sangat kuat dan bahkan sebanding orang kuat dari Sage Surgawi tingkat menengah, dapat dilihat bahwa pemahaman Qin Chen tentang Dao Surgawi telah mencapai tahap yang menakutkan. Bagus. Penatua Agung mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut. Qin Chen diam-diam ketakutan, karena dia sudah menghitung di antara tangan para Tetua Agung, bahwa Yuan Suci Penatua Agung setidaknya 100 kali lebih kuat dari Penatua Yunshi, dan itu tak terduga. Untungnya, kekuatan tirani Qin Chen yang tak tertandingi, ditambah dengan kemampuan untuk menambal langit, merebut surga, mencuri yin dan yang, dan menggunakan aura kuno di tubuh kuno untuk menutupi mata yang mengintip. Kalau tidak, dia akan benar-benar menemukan berbagai petunjuk. Tapi sekarang, tidak ada masalah, dan ujian telah berlalu. Penatua Agung terlihat sangat senang. Semakin Penatua Agung melihat Qin Chen, semakin puas dia. Begitu dia mengangkat tangannya, sebuah token telah terbang keluar. Qin Chen, saya akan segera mengumumkan bahwa kamu bekerja untuk kami, sebagai kepala para murid kali ini. Murid yang hebat, dan kamu tidak perlu berpartisipasi dalam pemilihan putra suci di masa depan, dan kamu dapat langsung menetap di tempat suci inti pekerjaan surgawi saya dan menjadi salah satu putra suci pekerjaan surgawi saya. Ini adalah tanda putra suci, yang memiliki status lebih tinggi dari murid biasa. Menjadi putra suci, bahkan jika kamu telah memasuki inti dari pekerjaan surgawi, itu adalah bagian dari esensi, jika tidak, mereka semua adalah murid biasa. Begitu mereka gagal dalam penilaian, mereka akan dibebaskan dan tidak memiliki status. Masih sangat sulit untuk menjadi putra suci di Tianzhu. Saat ini, tampaknya Nantianyi, Feng Liuyun, dan Bai Yutang mungkin memiliki kesempatan. Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya,
tetapi mereka ingin menjadi putra suci. Dalam 100 tahun sage surgawi, itu sudah cukup untuk memperbaiki senjata suci kelas surgawi yang sebenarnya. Jika tidak, Anda hanya bisa menjadi pelayan dan diaken, menjadi sekrup dalam pekerjaan surgawi, dan kehilangan kesempatan untuk menjadi putra suci. Putra suci, mewakili seorang senior yang diharapkan menjadi Tianzu. Melihat bahwa Penatua Agung memberi Qin Chen status putra suci sekaligus, Tuan Muye terkejut, dan yang paling mengejutkannya adalah status murid utama. Penatua Agung, biarkan Qin Chen menjadi murid utama, tempat mana yang dia dapatkan? Apakah itu akan menarik penatua lainnya? Tuan Muye berkata dengan hati-hati. Hah, apa yang kamu takutkan? Murid utama ini ditentukan oleh saya, dan penatua lainnya akan menahan diri jika mereka memiliki pendapat. Penatua Agung berkata dengan dingin, selain itu, murid utama ini adalah ujian bagi Qin Chen. Tidak mudah untuk duduk dengan kokoh. Qin Chen mendengarkannya, selalu merasa ada sesuatu dalam kata-kata Tuan Muye. Murid utama ini tampaknya istimewa. Qin Chen, setelah beberapa saat, Penatua Agung ini akan mengumumkan pekerjaannya. Soal kamu menjadi putra suci surgawi. Kamu bekerja di surga kami. Putra suci adalah orang tingkat tinggi yang nyata. Itu lebih besar dari seorang manajer dan diaken, dan bahkan bisa berada pada level yang sama dengan penatua biasa. Kamu dapat memasuki berbagai harta karun dari Tianzu, mengajukan permohonan bahan, memperbaiki senjata suci, juga dapat mengajukan permohonan harta, dan tidak perlu melakukan tugas tetap yang harus diselesaikan murid biasa setiap hari, hanya perlu menyelesaikan tugas-tugas penting yang ditetapkan untuk jangka waktu tertentu dan waktu yang tersisa dapat digunakan untuk berkonsentrasi pada kultivasi dan mempelajari seni pemurnian. Ada juga kuil harta karun Tianzu, yang juga dibuka untukmu. Ini menyimpan banyak harta dari pekerjaan saya sehari-hari, serta teknik pemurnian yang tak terhitung jumlahnya, slip batu giok, berbagai buku kuno, bahan sejarah, harta, seluas asap, dan bahkan bahan sebelum runtuhnya langit telah diwarisi, meskipun hanya salinan, dan banyak klasik seperti buku surgawi, dan kamu tidak dapat memahaminya sama sekali. Jika kamu tertarik, kamu dapat memasukinya dan belajar dengan giat. Penatua Agung menjelaskan, apa, putra suci itu setara dengan tetua tingkat tinggi, dan tidak perlu menyelesaikan tugas biasa, dan bahkan dapat memasuki kuil harta karun tersembunyi. Di kuil harta karun tersembunyi itu, ada bahan sejarah dan teknik pemurnian sebelum hancurnya surga. Hati Qin Chen bergerak, dan ada keinginan untuk masuk dan mengamati. Alam semesta sangat luas dan tak terbatas, dan di setiap zaman, banyak teknik pemurnian telah diturunkan. Teknik pemurnian ini telah diturunkan oleh leluhur dan merupakan harta karun. Meskipun Qin Chen mampu memperbaiki senjata Sein kelas surgawi, itu karena teknik penambalan langit yang menantang langit, tetapi Qin Chen masih membutuhkan banyak pembelajaran di atas teknik pemurnian, terutama beberapa teknik pemurnian kuno, yang dapat dikombinasikan dengan teknik menambal langit saling melengkapi, memungkinkan tingkat kehalusannya meningkat seperti lalat. Terlebih lagi, ada harta yang tak terhitung jumlahnya di kuil harta karun. Selama Qin Chen memiliki poin kontribusi yang cukup, dia dapat menukarnya. Kita harus menukar beberapa harta untuk Chen Sisi dan yang lainnya. Ini adalah pikiran pertama Qin Chen. Penatua Agung, bisakah aku pergi ke kuil harta karun sekarang? Qin Chen tidak bisa menunggu. Hahaha, tentu saja bisa. Tetapi kamu hanya bisa masuk dan membaca yang klasik. Saat ini kamu belum dapat bertukar harta. Kamu harus menggunakan poin kontribusi jika ingin bertukar harta. Dan kamu tidak memiliki poin kontribusi sekarang. Poin kontribusi, ya, pekerjaan kami merilis banyak misi, termasuk membunuh musuh dan menyempurnakan senjata suci. Ada berbagai tugas. Hanya setelah menyelesaikan tugas kita bisa mendapatkan poin kontribusi. Poin kontribusi setara dengan uang dan dapat ditukar. Apapun, metode budidaya, berbagai harta karun dan lainnya, adalah mata uang keras dalam pekerjaan sehari-hari. Penatua berkata, selain itu, kamu juga dapat menggunakan vena suci untuk bertukar poin kontribusi, tetapi itu tidak hemat biaya, dan kamu setelah menjadi putra suci, kamu akan memiliki langit gua sendiri. Jadi lebih baik untuk atur langit gua terlebih dahulu dan kemudian pergi ke kuil suci harta karun. Oh, seperti itu. Qin Chen langsung memahaminya. Meskipun Tianzu akan melatih mereka, itu tidak sia-sia. Banyak sumber daya perlu diperoleh sendiri, dan cara untuk mendapatkannya adalah dengan menyelesaikan tugas dan mendapatkan poin kontribusi. Dalam proses ini, Tianzu akan berkembang dan mendapatkan manfaat.
Jika hanya mengkonsumsi sumber daya untuk mengolah begitu banyak orang, bagaimana Tianzu dapat memiliki begitu banyak sumber daya? Adapun poin kontribusi dari pertukaran Vena Suci, apalagi, ini untuk beberapa murid dengan kekayaan berlimpah, seperti Nan Tianyi, sebagai putra keluarga Nan, pasti ada banyak Vena Suci. Jika keluarga memberinya cukup Vena Suci, dia dapat menukar poin kontribusi yang cukup, dan poin kontribusi ini dapat diberikan kepadanya untuk kultivasi, juga dapat ditukar dengan senjata suci, harta, dan kemudian diberikan kepada keluarga. Dalam proses ini, para murid memberikan Vena Suci, dan Tianzu memberikan sumber daya, itu adalah situasi yang saling menguntungkan. Sekarang, kamu dapat pergi ke Pulau Suci untuk melapor terlebih dahulu, dan kemudian bersiap untuk meningkatkan tingkat kultivasi kamu sebanyak mungkin. Status kamu sebagai murid utama luar biasa. Setelah beberapa waktu, kamu harus bekerja atas nama kami dan berpartisipasi dan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Pengalaman hebat, hati Qin Chen tergerak. Saya akan mendapatkannya. Tidak heran jika Nan Tianyi dan yang lainnya sangat menghargai murid utama sebelumnya, dan Tuan Muye juga mengatakan bahwa itu terkait dengan pengalaman tertentu. Tentu saja, Qin Chen memiliki lebih banyak peluang seperti ini. Yah, Qin Chen, kamu harus melapor ke Pulau Suci terlebih dahulu. Dimanapun kamu berada, seseorang akan memberitahu kamu apa yang harus kamu lakukan. Penatua Agung melambaikan tangannya. Ya, murid mengucapkan selamat tinggal. Qin Chen membungkuk kepada Tetua Agung dan Tuan Muye, berbalik dan meninggalkan menara. Dia tidak membutuhkan seseorang untuk memimpin, karena ada arahan untuk berkomunikasi dengan Pulau Suci di token Putra Suci, dan dia hanya membutuhkan perasaan mengikuti token Putra Suci. Selain itu, Qin Chen telah mengamati bahwa token Putra Suci ini sangat istimewa. Bahkan Qin Chen tidak mengenali bahan di permukaannya. Ada larangan yang tak terhitung jumlahnya. Qin Chen membanggakan dirinya pada tingkat pemurniannya, saat ini mungkin tidak dapat untuk memperbaiki token Putra Suci ini. Setelah Qin Chen pergi, hanya Tetua Agung dan Tuan Muye yang tersisa di aula. Lihat, bagaimana Qin Chen ini? Penatua Agung bertanya kepada Tuan Muye. Sombong, mendominasi, tidak dapat dipercaya, tetapi memang ada ibu kota kesombongan, potensi dalam tubuh tidak terduga, apalagi menembus lantai 9 menara suci kuno. Dalam sejarah pekerjaan saya di Guanghan Futian, itu belum pernah terjadi sebelumnya, apalagi menyempurnakan senjata suci kelas surgawi di alam santos surga setengah langkah. Saya memiliki perasaan bahwa anak ini hanyalah objek bebas musuh dalam Putra Suci. Pada waktunya, anak ini pasti akan mengizinkan saya untuk bekerja di surga Guanghan Mansion. Cabang itu terkenal di surga. Oh, Anda memiliki pendapat yang tinggi tentang putra ini. Penatua Agung tertawa, dan matanya bersinar dengan cemerlang, penilaian saya mirip dengan Anda. Sekarang langit mulai kacau lagi. Demon Rache tampaknya akan meluncurkan pertempuran berikutnya. Kami bekerja di medan perang dunia iblis dan telah menderita kerugian besar. Kami tidak punya banyak waktu untuk melatih langkah demi langkah. Qin Chen, saya berharap kamu tidak akan mengecewakan saya. Tuan Muye, pergi saja dan umumkan keputusanku. Orang tua itu ingin membiarkan semua orang yang bekerja keras untuk melihat bahwa era kultivasi yang kacau telah berlalu. Selama siapapun dapat menunjukkan potensi yang cukup, dia dapat mencapai langit dalam satu langkah. Masalah tentang Qin Chen, saya akan melaporkan kepada menteri, dan saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Suara Tetua Agung jatuh, dan seluruh orang telah menghilang. Pada saat ini, Qin Chen pergi untuk pekerjaan langit. Seluruh langit sangat luas, menjulang di ruang asing di Guanghan Mansion, seperti sebuah negara. Setelah menjadi Putra Suci, langkah pertama adalah melapor. Tianzu akan mengalokasikan sumber daya untuk kamu dan menjelaskan segala macam hal sehingga kamu benar-benar dapat berintegrasi ke dalam inti ini. Sumber daya Putra Suci berkali-kali lebih banyak daripada murid lainnya. Tentu saja, tugas penting yang harus diselesaikan juga luar biasa. Menurut catatan di token, Putra Suci harus memperbaiki kelas surgawi untuk pekerjaan surgawi setiap 3 bulan dan menyempurnakan senjata suci tingkat rendah. Adapun cara melaporkan banyak hal, ada catatan di token, dan Qin Chen tidak harus bekerja keras. Qin Chen berubah menjadi streamer, dan setelah beberapa saat, dia mendarat di sebuah pulau yang tergantung di langit. Di tengah pulau, ada aula besar. Ini adalah tempat di mana staf langit melaporkan dan menerima tugas. Itu disebut Pulau Suci. Ini juga merupakan tempat inti dari pekerjaan langit. Jika pemimpin perusahaan menerima tugas,
mereka juga harus datang ke sini. Begitu Qin Chen jatuh, dia merasakan kekuatan yang mengerikan. Seorang master kehormatan berjalan bolak-balik di dalamnya. Jelas, mereka semua adalah pekerja di langit. Setiap basis kultivasi sangat tinggi, dan pakaian yang dikenakannya juga berbeda. Ada kostum untuk murid, kostum untuk penatua, dan kostum untuk diaken dan pelayan. Mereka semua adalah orang tua yang bekerja di siang hari. Selain itu, orang-orang dari Departemen Seni Bela Diri juga menerima tugas di sini, dan banyak master yang memakai seni bela diri masuk dan keluar. Ini adalah orang-orang kuat dari Departemen Seni Bela Diri. Namun, dapat dilihat bahwa orang-orang di Departemen Seni Bela Diri akan agak hormat ketika mereka bertemu dengan seorang pemurnian yang mengenakan jubah pemurnian, karena dalam pekerjaan surga, status pemurnian harus lebih tinggi daripada seniman bela diri. Di atas, seniman bela diri umum tidak berani memprovokasi master pemurni sama sekali.